alright, alright. Okay, okay, okay. Pengemasan dengan cara seperti ini sangat cocok untuk kakak yang ingin berjualan ayam ungkep frozen. Halo kakak, assalamualaikum. Ketemu bunda lagi, Ninong Selina, gudangnya resep anti gagal. Di video kali ini bunda akan berbagi cara merebus ayam atau cara membumbui ayam, yang mana ayam ini nanti dapat dijadikan sebagai ayam goreng, ayam geprek, ayam bakar atau ayam panggang, kemudian juga bisa dijadikan soto ayam dan lain-lain. Membumbuinya ini bunda menggunakan teknik perebusan, yang mana kaldu ayamnya bunda sebut sebagai kaldu ayam asli multifungsi. Karena kaldu bekas merebus ayamnya nanti kakak bisa kemas di dalam plastik, misalkan ada yang 1 liter, ada yang 500 ml, atau ada yang 1 gelas, atau ada yang 2 gelas. Kemudian disimpan di dalam freezer. Suatu saat kakak bisa pergunakan lagi untuk membuat soto ayam, untuk membuat opor ayam, untuk membuat sayur godog, atau untuk membuat kremesan, atau untuk membumbui tempe, tahu, dan lain-lain. Bunda menggunakan ayam ukuran 8-9 ons dipotong 4. Ini bumbu-bumbunya. Untuk ayam 4 ekor ini memerlukan air sebanyak 3.750 ml. Bahan utamanya tentunya ini ayam ukuran 8-9 ons sebanyak 4 ekor. Kemudian bumbu keringnya ini ada penyedap rasa sebanyak 30 gram. Penyedap rasa ini kakak boleh pakai, kakak boleh skip ya. Ini ada kaldu bubuk ayam sebanyak 30 gram. Kalau kaldu bubuk ayam ini kan sudah mengandung garam. Jadi kalau kakak tidak akan menggunakan kaldu bubuk ayam ini, berarti takarannya diganti dengan garam. Dan ini ada ketumbar halus atau ketumbar bubuk sebanyak 15 gram. Ini lengkuas giling sebanyak 75 gram. Bunda punya stok lengkuas di freezer yang sudah di blender dan sudah di ongseng, sudah dimatangkan ya. Jadi warnanya hitam. Ini ada jahe giling sebanyak 75 gram. Bunda beli di pasar yang sudah jadi. Ini sudah mengandung garam ya kak. Untuk tips membeli bumbu giling di pasar, pastikan bumbunya yang masih fresh ya kak. Biasanya bunda membeli bumbu giling di pasar itu di bumbu giling orang Padang. Kalau di bumbu Padang nih, kalau istilah di pasaran sekitar bunda sih di bumbu giling Padang. Sudah bunda tes di beberapa pasar di Jakarta, di tempat penjualan bumbu yang sudah digiling. Umumnya bumbu-bumbu tersebut sudah mengandung garam, karena untuk mengawetkan dan untuk mempertahankan rasa. Tidak masalah kita membeli bumbu giling di pasar, asal kita harus tahu yang mana penjual bumbu yang mempunyai kualitas air yang baik, kemudian juga bahan bakunya yang fresh. Ini kunyit giling, bunda juga beli di pasar yang sudah jadi di tempat bumbu Padang sebanyak 100 gram. Kalau bunda biasanya membeli bumbu giling sekalian, kadang 250 gram, kadang 500 gram, kadang 1 kilo. Kemudian bunda kemas di dalam wadah dan disimpan di kulkas. Ini bawang putih sebanyak 40 gram. Ini bunda ngulek sendiri bawang putihnya. Jadi bawang putih utuh dicuci bersih, dikupas, kemudian diulek halus. Dan ini garam sebanyak 200 gram. Sekarang kita proses perebusan ayamnya. Bagi kakak yang ingin melihat bagaimana cara membuat ayam rebus multifungsi ini, ikuti videonya sampai selesai. Dan bagi kakak yang belum subscribe dulu sekarang ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan
resep-resep mantap anti gagal dari Bunda. Jangan lupa like videonya untuk Bunda. Terima kasih. Ini Bunda sudah memanaskan air sebanyak 3750 ml. Kemudian kita nyalakan kompornya. Memasaknya sangat mudah. Semua bumbu dimasukkan ke dalam air. Ya, ini jahe. Kemudian kunyit masukkan. Kemudian ini bawang putih, lengkuas, tumbar, kaldu bubuk ayam, ini penyedap rasa, ini garam, kemudian ini serai 3 batang, dan ini ada daun salam sebanyak 5 lembar. Kemudian ini asam jawa sebanyak 15 gram. Masukkan ya. Kemudian diaduk dulu. Ayamnya dimasukkan ya Kak, satu-satu, hati-hati panas. Pastikan airnya ini harus sudah mendidih dulu ya. Yang dimasukkan terlebih dahulu bagian dadanya dulu ya Kak. Untuk bagian dada dikerap dulu 2 iris ya Kak, supaya bumbunya meresap. Oke. Ini kalau Bunda nih kepala-kepala ayam sama cekernya dimasukkan juga, lumayan buat tambah-tambah. Nah, ini diratakan, kemudian masak selama 20 menit dengan kondisi api normal. Bunda menggunakan kompor pada umumnya dipergunakan di dalam rumah tangga. Sudah mendidih ya Kak. Ini sudah dimasak selama 20 menit dan matikan kompornya. Pada saat merebus tidak boleh diaduk terlalu kuat ya Kak. Cukup mengaduknya asal ditekan aja seperti ini. Nah, sekarang sesudah dimasak selama 20 menit, pancinya ditutup, kemudian didiamkan selama 1 jam. Maksud didiamkan selama 1 jam supaya bumbunya lebih meresap. Enak deh Kak. Kakak harus coba karena ayam rebus ini kalau dipadukan dengan nasi itu pas rasanya. Kalau digado memang agak asin, tapi setelah dimakan dengan nasi enak banget. Cobain ya Kak ya. Rebusan ayam ini sudah didiamkan selama 1 jam. Sekarang kita buka dan kita angkat ayamnya satu persatu ya, supaya tidak hancur. Nah, ini Kakak bisa lihat ayamnya ini tidak hancur, tetap terlihat utuh potongannya, tapi bumbunya pas dan meresap sampai ke tulang-tulangnya. Ini ceker-cekernya. Jadi ini ayam ditiriskan dulu sampai airnya benar-benar tiris dan ayam menjadi dingin. Kemudian ini bisa dikemas di dalam plastik atau di dalam wadah atau di vacuum sealer. Nanti akan Bunda kasih lihat bagaimana cara pengemasannya setelah ayamnya dingin. Oke, air rebusannya Bunda akan saring, kemudian didinginkan. Udah muncrat. Nah, seperti ini.
Air rebusan ayam yang sudah disaring ini akan didinginkan dan dikemas di dalam plastik untuk disimpan atau diawetkan di dalam freezer. Bunda mau kasih tahu cara pengemasannya. Nah, ini pengemasan yang menggunakan vacuum press dan plastik khusus untuk vacuum press. Pengemasan dengan cara seperti ini sangat cocok untuk kakak yang ingin berjualan ayam ungkep frozen. Bisa masuk list jualan kakak nih, ayam ungkep frozen, dan bisa dikemas per 2 potong seperti ini. Kalau Bunda ini 2 potong dada dan ini 2 potong paha. Ada kalanya juga orang suka dadanya aja, ada yang suka pahanya aja, ada yang suka keduanya. Jadi kalau satu ekornya itu kan dipotong 4 ya. Jadi 2 pack ini merupakan 1 ekor ayam. Jadi pembeli pun bisa memilih, nah apakah mau beli cuma 2 potong ataupun beli 4 potong. Kemudian kalau untuk makan sehari-hari di rumah, kakak bisa packing menggunakan plastik biasa. Ini seperti ini tadi Bunda nyoba menggunakan plastik biasa, tapi di press pakai vacuum press, ternyata kurang maksimal hasilnya, tapi ya lumayan lah, bisa mengeluarkan sedikit udara yang ada di dalamnya. Atau cukup dengan diplastikan seperti ini saja, 2 potong 2 potong, atau mau 4 potong 4 potong, silahkan kakak tentukan saja bagaimana maunya. Untuk kakak yang membuka usaha kedai ataupun rumah makan, ayam dengan pengemasan seperti ini bisa sangat membantu. Jadi kakak bisa pisahkan dadanya aja ataupun pahanya aja, dan jangan dicampur terlalu banyak. Sebaiknya sih dipisahkan 2 potong 2 potong atau paling banyak 4 potong 4 potong, supaya pada saat ada customer membeli tidak sulit mengambilnya dari freezer dan bisa dalam keadaan beku langsung digoreng, Kak. Nah, jadi kakak bisa kemas seperti ini, disimpan di freezer. Jadi suatu waktu diperlukan, kakak tinggal keluarkan dari freezer dan tinggal digoreng. Bisa digoreng langsung dalam keadaan beku. Dalam keadaan beku langsung dimasukkan ke minyak panas dan ditutup, atau bisa kakak thawing dulu atau kakak simpan dulu di suhu ruang sampai ayam ini tidak beku lagi, baru digoreng. Kemudian untuk kuahnya, ini untuk air perebusan ayam bisa kakak kemas seperti ini. Ini sudah dikemas, ada yang 1 liter, nah ini ada yang 500 ml. Nah, ini keseluruhan tadi hasil air perebusannya ini jadi 3.600. Yang ini 1.000 ml, yang ini 500-an, yang ini ada 600 ml. Air rebusan ini disimpan di freezer, kemudian suatu saat kakak bisa mempergunakannya misal untuk membuat soto. Nah, untuk membuat soto misal kakak ambil 1 liter, tinggal menambahkan daun jeruk dan air. Jadi airnya ini rasanya asin. Jadi kalau kakak mau buat soto ataupun mau buat gulai ataupun mau buat opor tahu, katakan gulai tahu atau kalio tempe atau sayur godog labu atau sayur godog buncis, ini bisa dipergunakan. Insya Allah di video selanjutnya Bunda akan berbagi resep dengan menggunakan air kaldu asli serbaguna ini. Oke Kak, selamat mencoba ya, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu sekarang untuk Bunda dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep-resep anti gagal dari Bunda. Jangan lupa like videonya untuk Bunda ya. Terima kasih.